Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada edisi yang lalu kita telah membahas tentang poin pertama dari perkara yang mewajibkan seorang untuk mandi besar, yaitu keluarnya mani baik karena mimpi maupun bukan karena mimpi. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas poin selanjutnya terkait dengan hal-hal yang mewajibkan mandi. Pendengar yang budiman, adapun hal yang dapat mewajibkan seorang mandi junub, yang kedua adalah apabila bertemunya dua kemaluan walaupun tidak sampai keluar mani. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Allah berfirman, wa in kuntum junuban fattaharu. Dan jika kalian junub maka mandilah. Berkaitan dengan hal ini, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah menyatakan sebagaimana dinukil oleh Said Sabiq dalam kitab Fikih Sunnah, bahwa kata junub dalam bahasa Arab diartikan sebagai jimak atau senggama, meski tidak terjadi orgasme ataupun keluarnya mani. Demikian pula tidak ada seorang pun yang mengingkari bahwa zina yang pelakunya harus dihukum cambuk adalah termasuk bersenggama meski tidak terjadi orgasme. Selain ayat dalam surat Al-Ma'idah tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam banyak hadisnya. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahumallah dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jalasa baina syu'abihal arba' thumma jahadaha faqad wajabal ghuslu." Artinya, jika seorang duduk di antara 4 anggota badan istrinya, maksudnya menyetubuhi istrinya, lalu bersungguh-sungguh kepadanya, maka wajib baginya mandi. Hadis ini menjelaskan tentang wajibnya mandi disebabkan bersetubuh, tanpa ada keterangan baik sampai mengeluarkan mani ataupun tidak. Namun dalam Sahih Muslim disebutkan riwayat tambahan yang menyatakan walaupun tidak sampai mengeluarkan mani. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, wa in lam yunzil, artinya walaupun tidak keluar mani. Hal ini juga diperkuat dengan hadis lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia berkata, "Inna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajul yujami'u ahlahu thumma yaksilu hal 'alaihi al-ghuslu wa Aisyatun jalisah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni laf'alu dzalika ana wa hadhihi thumma nagtasil." Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang laki-laki yang menyetubuhi istrinya namun tidak sampai keluar air mani. Lalu, apakah keduanya wajib mandi? Sedangkan Aisyah ketika itu sedang duduk di samping Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Aku sendiri pernah bersetubuh dengan wanita ini," yang dimaksud adalah Aisyah, "namun tidak keluar mani. Kemudian kami pun mandi." Ketika menjelaskan hadis Abu Hurairah tersebut, yang ada tambahan, walaupun tidak sampai keluar mani, maka Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i mengatakan dalam syarah Sahih Muslim, bahwa makna hadis tersebut adalah wajibnya mandi tidak hanya dibatasi dengan keluarnya mani. Akan tetapi, jika ujung kemaluan pria telah berada dalam kemaluan wanita, maka ketika itu keduanya sudah diwajibkan untuk mandi. Dan dalam hal ini tidak terdapat perselisihan pendapat. Yang terjadi perselisihan pendapat ialah pada beberapa sahabat dan orang-orang setelahnya. Kemudian setelah itu terjadi ijma' atau kesepakatan ulama bahwa meskipun tidak keluar mani ketika hubungan badan, tetap wajib mandi. Jadi, ketika suami istri bersenggama, maka wajib bagi keduanya untuk mandi junub, walaupun tidak sampai keluar mani. Kita pun perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan senggama yang bisa mewajibkan mandi. Karena tak sedikit di antara kaum muslimin yang belum mengerti sepenuhnya tentang masalah ini. Pendengar yang dirahmati Allah,
Yang dimaksud dengan senggama yang mewajibkan mandi adalah apabila alat kelamin laki-laki itu benar-benar masuk ke alat kelamin perempuan. Karena jika keduanya berhubungan badan, tetapi alat kelamin laki-laki tersebut tidak dimasukkan ke alat kelamin wanita, dan hanya disentuhkan pada dinding kemaluan wanita, maka hal tersebut tidak mewajibkan keduanya mandi. Kecuali jika keduanya keluar mani, maka keduanya wajib mandi karena keluar mani tersebut. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, sebagaimana dinukil oleh Said Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah. Berkaitan dengan hal ini, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala meriwayatkan sebuah hadis dari Sa'id bin Musayyib, bahwa Abu Musa al-Ash'ari berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu, tetapi aku malu." Aisyah berkata, "Bertanyalah, dan jangan malu. Aku ini ibumu." Maksudnya adalah Aisyah, ibunya orang-orang beriman, Ummul Mukminin. Lalu Abu Musa pun bertanya tentang seorang yang bersenggama tetapi tidak sampai keluar mani. Maka Aisyah menjawab pertanyaan tersebut dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza asabal khitanul khitana faqad wajabal huslu." Artinya, jika kemaluan laki-laki masuk ke kemaluan wanita, maka wajib mandi bagi keduanya. Pendengar, dari penjelasan ini dapat kita simpulkan bahwa senggama dalam pengertian alat kelamin laki-laki yang dimasukkan ke alat kelamin wanita adalah termasuk perkara yang mewajibkan mandi walaupun tidak keluar mani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita dalam memahami perkara agama yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.